Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini silakan kalian mempersiapkan pelajaran PAI. Buku-bukunya silakan bisa ditaruh di meja. Bolpennya juga bisa ditaruh di meja. Sudah? Kalau sudah, mari kita persiapkan tempat duduknya yang baik sebelum kita melaksanakan doa. Ini doanya dari. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Absensi terlebih dahulu. Nurin, Syarafah, Galih, Gara, Vidya, Ella, Rini, Linda hadir ya, Linda ya. Ya, mari kita mereview pembelajaran yang sebelumnya. Sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mendapat setelah Nabi Muhammad itu kan ada kepemimpinan berikutnya, yaitu adalah Khulafa Rasyidin. Yang pertama siapa? Abubakar Siddiq. Yang kedua, coba Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Sekarang Pak Zubai akan menjelaskan pelajaran yang saat ini, yaitu tentang hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Mungkin dari kalian ada yang mengerti tentang ikhlas. Coba Nurin. Menolong orang tanpa imbalan. Terus yang kedua yaitu tentang sabar. Apa tadi? Hah? Gimana? Meredakan amarah. Meredam amarah. Pemaaf. Memaafkan kesalahan orang lain. Sekarang Pak Zubai akan menjelaskan ya. Coba kalian amati di proyektor ini. Yang pertama adalah Pak Zubai di sini kompetensi intinya. Kompetensi intinya itu adalah bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, dan juga yang lainnya ini. Ini KI satunya. Lah, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik terbiasa melafalkan Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Tujuan yang kedua, peserta didik menerjemahkan Quran surat An-Nisa tentang ikhlas, ya, Al-Baqarah tentang sabar, dan Al-Imran tentang pemaaf. Peserta didik menampilkan contoh Quran surat An-Nisa tentang ikhlas, ya, Quran surat Al-Baqarah tentang sabar, dan Quran surat Al-Imran tentang pemaaf. Oke. Ini hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Materi kita sekarang atau hari ini. Sekarang Pak Zubai ingin ada yang membacakan surah An-Nisa ayat 146. Siapa di sini yang mau? Yang membacakan siapa? Ayo. Mungkin ada Sarofah. Bisa kan ya? Ayo coba kita lagi. Bismillah, Sarofah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, bagus sekali. Ini Vidya artinya. Dengan keras suaranya. Artinya, kecuali orang-orang yang berubah dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan terus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan telah Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Oke, sekarang surat Al-Baqarah ayat 153 saya tunjuk langsung Nurin, dibaca dengan keras. Wassalam. Ya, artinya silakan dibaca Galih dengan keras deh. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, dah. Selanjutnya adalah kita membacakan surah Al-Imran ayat 134. Ayo Pak, yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, artinya silakan bisa dibaca. Artinya yaitu orang-orang yang melakukan tanda baik di waktu lapar maupun sepi, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, sekarang Pak Zubai akan memberikan penjelasan tentang ikhlas. Ikhlas itu yaitu adalah sebagai penghayatan dari pengalaman surat An-Nisa 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan contohnya gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Ya, oke. Kalian kalau sudah mengerti tentang ikhlas, ya, sabar dan pemaaf, sekarang kalian saya akan bagi jadi 2, 3, 4. Bok pertama 1, 2, 4, 1, 2. Setelah itu kalian nanti bisa maju ke depan untuk menjelaskan. Oke, tugas coba ditulis. Tugasnya sekarang. Kelompok pertama, carilah contoh 2 saja tentang perilaku ikhlas. Kelompok kedua, carilah contoh 2 saja tentang perilaku sabar. Kelompok ketiga, carilah 2 saja contoh perilaku pemaaf. Kelompok keempat, apa arti dari ikhlas, sabar, dan pemaaf? Tolong jelaskan. Ya sudah, gini ya. Dari 3 sifat itu tadi sabar, pemaaf, dan ikhlas yang sudah selesai terlebih dahulu ini nomor 3 ya, yaitu tentang pemaaf. Ini akan dibacakan oleh kelompok ketiga hasil dari diskusinya. Carilah 2 saja contoh perilaku pemaaf. Memaafkan salah teman meskipun teman tersebut pernah membuli kita. Kedua, memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti hati kita di masa lalu. Oke, memaafkan kesalahan teman meskipun teman tersebut pernah membuli kita. Benar apa tidak? Benar ya? Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan kepada Syarofat. Gimana caranya? Gimana coba? Mungkin ada. Caranya gimana? Mungkin kalau kita memaafkan Syarofat. Mengikhlaskan Mengikhlaskan hati kesalahan orang Orang lain, yang- orang yang bersalah itu tadi. Ya. Oh gitu. Ya sudah, tepuk tangan. Oke, ya, bagus sekali. Sekarang saya ingin ngerti Nurin. Ayo Nurin, apa tadi yang kedua? memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu. Memaafkan orang-orang yang telah
menyakiti kita di masa lalu, caranya gimana? Mengikhlaskan saja. Oh, ikhlaskan saja gitu. Apa yang kita nanti rasakan? Hah? Tenang, banyak teman, ya kan? Kalau kita gak memaafkan kan banyak musuh. Paham ya? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, silakan kembali. Mari kita refleksikan dulu ya, bagaimana seandainya kita itu tidak mempunyai sifat ketiga itu. Kita nggak punya sifat pemaaf, kita nggak punya sifat sabar, kita nggak punya sifat apa lagi tadi? Apa? Ikhlas. Apa yang akan terjadi sama kita? Yang satu, kita nggak punya teman. Yang satu, kita akan diejek. Yang satu, kita akan dijauhi. Sudah akan tidak ada yang menolong kita. Nah, coba kita pikirkan kalau kita nggak punya sifat ketiga itu. Cepat marah, siapa yang mau? Teman-teman kita. Ayo. Nah, kalau kita itu terus mau memberikan apapun, kita sombong, aku semangat kayak itu. Orang antusias tidak sama kita. Tidak. Oleh karena itu ya anak-anak, yang penting itu adalah kita akhlak yang baik. Pintar itu bukan suatu apa? Bukan suatu keutamaan. Yang penting itu adalah kita itu harus mempunyai sifat yang baik. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus ya di dunia ini hanya untuk apa? Uswatun hasanah. Ya, liutam lima maka lima akhlak, yaitu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi harus kita akhlaknya yang baik, kepada orang tua bagaimana, ya kan? Kepada sesama siswanya bagaimana, kepada guru bagaimana. Oke, kalau sudah ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Zubair akan tutup? Sudah ada. Kalau nggak ada, pesan Pak Zubair ya, karena ini masih COVID-19 masih ada di daerah kita, jaga kesehatan, jaga imun dan jaga protokol kesehatan. Paham ya? Sudah? Kalau sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.